Tapi jadi menurut Anda otonomi khusus ini masih jauh dari kebutuhan masyarakat Papua atau sudah tersentuh sebenarnya tapi belum dilakukan dengan baik? Sudah tersentuh sebenarnya, tetapi di dalam penerapannya tadi kembali itu tidak merata. Banyak pengambil keputusan itu mengambil, contohnya kita bicara tentang dana otsus. Kalau misalnya dikasih 100% lah untuk satu program, belum tentu 100% itu sampai di akar rumput. Pasti akan ada kena potongan di sepanjang perjalanan itu. Istilahnya kalau dapat 100 juta sampai di saya sini ya 1-2 juta kayak gitu. Karena ada banyak potongan. Entah itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain-lain, tapi secara umum pemerintah pusat sudah anggarkan nih segini. Tapi sampai di masyarakatnya tidak segitu karena banyak channels yang harus dilewati. Contoh seperti bagusnya dana otonomi khusus itu bisa diprogramkan menurut kami pribadi seperti makan bergizi. Itu benar-benar dirasakan, kami lihat perubahannya di masyarakat sekitaran di Kabupaten Jayapura. Makan bergizi even di dalam keluarganya saya ya. Keluarga adik-adik kami itu mau ke sekolah kadang pikir mau makan apa, uangnya cuma 100.000, mau pikir ongkos atau makan atau apa gitu. Tapi dengan adanya makan bergizi, orang tua bebannya terangkat karena tahu anak ke sekolah tidak lapar, ada makanan. Nah, otsus harusnya seperti itu. Bagaimana dirasakan langsung oleh masyarakat di bawah, tidak lewat channel-channel yang terlalu banyak, lewat ini tidak. Langsung bagaimana bisa dirasakan, baik dalam bentuk program ataupun dananya, tapi tetap dirasakan oleh orang asli Papua. Dan kami sangat setuju dengan program makan bergizi karena sangat membantu kehidupan masyarakat di Provinsi Papua, terlebih khusus di Kabupaten Jayapura. Dan kami bisa melihat perubahan yang sangat besar untuk masyarakat di situ. Dan kami harap untuk otonomi khusus pun ada program khusus seperti makan bergizi yang bisa langsung dirasakan oleh anak-anak baik di sekolah ataupun untuk keluarga di rumah-rumah seperti begitu. Luar biasa. Nita, kalau kita lihat di Papua sendiri, udah banyak belum sih misalnya pemerintah mengikut sertakan anak muda dalam pengambilan keputusan daerahnya masing-masing gitu? Seperti apa sih yang Anda lihat di lapangan? Kalau berbicara mengenai pengambilan keputusan belum ada. Belum, mungkin ada tapi saya nggak terkopi ya. Tapi menurut pengalaman saya sejauh ini untuk mengambil keputusan itu belum ada. Tapi ada anak-anak muda yang diberdayakan untuk membantu menjadi perpanjangan tangan dari program pemerintah itu sendiri. Contohnya saya, waktu saya di Papua kan saya bergabung dengan beberapa instansi, contohnya BKKBN. Program BKKBN adalah bagaimana menciptakan generasi emas yang berkualitas seperti itu. Jadi kita menjadi perpanjangan tangan untuk mensosialisasikan program-program dari BKKBN itu sendiri. Berarti artinya sudah ada ya diikutsertakan dalam perencanaan dan juga pengawasan? Pengawasan kali ya. Kalau perencanaan menurut aku belum, tapi atau mungkin Kak Cecil terkopi terkait informasi anak-anak muda terlibat sejauh ini. Gimana Kak Cecil ya? Belum ya? Sepertinya dilibatkan, tetapi karena ada sistem, jadi dilibatkan secara organisasi, bukan secara individual. Jadi anak-anak muda yang terdaftar sebagai anggota organisasi saja yang terafiliasi dengan mereka yang mengambil kebijakan, mereka itu saja yang dilibatkan. Tapi kalau anak mudanya hanya di kampung, hidup biasa, itu pasti tidak terlibat karena ada sistem di mana kalau bagian dari organisasi bisalah masuk untuk ikut perencanaan jangka pendek atau jangka panjang. Gitu. Jadi tersistemnya sudah terbentuk lah ya bahwa ya join organisasi dulu baru nanti bisa ikut dalam perencanaan dan pengawasan. Tapi penting nggak sih anak muda itu harus ikut dalam perencanaan dan pengawasan? Coba Kak Yunita dulu deh. Kalau dari aku sih sebenarnya penting ya, karena anak muda ini punya kreativitas yang melebihi segalanya kalau menurut aku, karena mereka mengikuti zaman, mereka melihat informasi yang sangat luas begitu ya. Terus. Jadi sangat penting sekali karena mereka mengikuti perkembangan zaman dan mereka memiliki ide karena kan mereka tahu ya sebenarnya mereka yang akan hidup ke depan dan apa yang harus dilakukan. Tapi ya kembali lagi karena keterbatasan akses itu akhirnya mereka memilih untuk ya sudahlah ya ikut aja dulu apa yang bisa kita dapatkan baru kita kerjakan seperti itu.
Jadi balik lagi hopeless lah jadinya ya, masuknya Iya, ya. karena Hopeless romantik lah. Hopeless romantik ya. Dikasih janji ada otsus tapi nggak bisa bikin apa-apa. Kalau dari Kak Cecilia penting nggak sih Kak, kalau dari DPRD sendiri sering nggak mengikut sertakan anak-anak muda dalam perencanaan dan pengawasan? Kalau sebelum saya jadi anggota DPR tidak pernah terlibat di dalam perencanaan. Iya pernah waktu itu ya. Iya, kami mungkin setelah di Amerika ada melakukan Itu ya, beberapa konferensi pengawasan. tadi itu ya. Iya, ada melakukan beberapa pengawasan. Tapi dari pejabatnya sendiri sih mungkin kurang inklusivitinya untuk anak muda. Karena masih ada mindset yang muda tahu apa sih, belum berpengalaman. Dan itu kadang buat anak muda disingkirkan dari berbagai macam perencanaan. Tapi mudah-mudahan di dalam pemerintahan kali ini bisa dilibatkan lebih lagi dalam pengambilan keputusan, dan seperti yang sudah disampaikan juga, anak muda ini yang akan, kami ini yang akan menuju 2045 nih. Apakah benar-benar pemerintah mengikut sertakan anak muda untuk menuju ke sana, ataukah mereka mengambil keputusan sesuai kepentingan politik mereka? We never know. I think politik guys, kayaknya pembahasan kita politik yang paling ini ya kayaknya ya. Sounds like obstacle. Tapi anyway, tapi apakah memang benar maksudnya otsus ini ada tantangan tersendirinya nggak sih Kak, ketika kita bicara soal dampaknya terhadap anak muda di Papua? Tantangan selalu ada ya, apalagi selain itu tadi banyak channel ya. Sebelum turun ke anak-anak muda. Selain itu apa lagi Kak tantangannya? Tantangan, ada aja ya? Ada aja sih. Soalnya kalau bicara Papua ya ada aja lah. Kompleks banget ya? Iya. Itu satu-satunya cara menurut kami adalah bagaimana kalau ada otsus turun langsung ke kampung. Mereka maunya apa? Masyarakat di sana, orang asli Papua, hak wilayah itu maunya apa? Jangan lewat channels lagi ya. Habis di channels, bukan habis. Pelan-pelan. Habis di channelsnya, bukan habis di penerapan ke masyarakatnya sih. Kalau memang tantangan terbesarnya adalah tadi tidak sampai di grassroots ini, masyarakat di bawah belum sampai. Istilahnya kalau ada 100 km nih disuruh jalan, ya palingan cuma 10 sampai 20 km aja dijalanin. Sisanya laporan kosong-kosong lah gitu. Aduh, kompleks sih. Kalau Kak Yunita seperti apa Kak? Kalau otonomi khusus ini bisa diperbaiki, harus dimulai dari mana sih otonomi khusus ini diperbaiki agar dampaknya benar-benar sampai ke orang Papua, khususnya anak muda Papua yang menjadi penerus generasi orang-orang Papua yang tadi disampaikan oleh Kak Cecilia. Mereka ini loh yang nanti akan, walaupun mereka pergi jauh kemanapun akan kembali lagi ke Papua dan mengembangkan Papua itu sendiri. Kalau menurut aku sih pemerintah pemegang kebijakan ini harus fokus, kayak yang tadi Kak Cecil bilang ya, fokus kembali turun ke masyarakat, melihat potensi mereka apa, kemampuan mereka apa, itu dikembangkan agar mereka bisa mengerti gitu bagaimana bisa menggunakan dana otsus ini, menggunakan fasilitas otsus yang ada ini dengan baik. Kita itu kan punya sumber daya yang sangat-sangat melimpah. Apa sih yang Papua nggak punya? Coba kasih tahu saya gitu. Nggak ada, hampir semuanya Papua punya. Tapi ke depan kalau memang mau diperbaiki lagi, pemegang kebijakan ini harus benar-benar jujur dan melakukan pendekatan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Karena masyarakat ini kan nggak tahu. Mereka bahkan nggak tahu otsus ini bisa mereka dapatkan dengan cara apa dan untuk kepentingan apa mereka. Seperti itu, khususnya orang-orang Papua. Jangan nanti otonomi khusus, itu apa ya? Itu cuma nama kali ya. Kita adalah daerah khusus mungkin gitu ya. Malah mereka jadi salah kaprah. Padahal mereka bisa menggunakan fasilitas otsus itu, contoh untuk diberikan kesempatan untuk bikin usaha kah, kalau memang nggak bisa kerja di pemerintahan terkait atau mungkin di beberapa usaha, karena kan memang kita tahu ya SDM kita tuh memang harus ditingkatkan. Jadi ketika kita tes kadang nggak sesuai dengan standar. Terus salah satu kebijakan yang menurut aku nggak harus diberikan adalah menurunkan standar. Nggak boleh diturunkan standar. Itu dengan tidak sengaja mematikan jiwa kompetisi anak-anak. Karena kan standarnya, contoh
dengan nilai sekian, standar buat anak-anak Papua sekian. Loh, jadinya saya malas belajar dong. Iya. Pertama, Belum tentu loh kita lebih tidak baik daripada yang standarnya tinggi ya. kayak gitu. Jadi ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan kalau mau kedepannya bisa lebih baik. Jangan biasakan anak-anak itu untuk menjadi jiwa juangnya tuh berkurang gitu. Wow. Itu nggak boleh karena Nggak boleh ya. sebagian besar itu kadang standarnya diturunkan. Terus anak-anak Papua zaman aku masih kuliah ya Kak, kayak kita itu nggak sadar bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Yang kita pikirkan adalah gue mau buat kegiatan antar proposal lah ke sini gitu. Padahal banyak Bisa, sekali yang bisa kita lakukan. Dari pemerintah itu sendiri ya, padahal ya. Contoh kita di Jayapura, kita itu terkenal dengan komoditi unggulan kita itu sagu, kelapa, ikan, coklat, vanili, itu ada. Wow. Itu kita bicara yang di permukaan ya, nggak bilang SDM-nya nih. SDM, sorry, SDA-nya, ngomongin manusia terus. Iya, jadi itu yang ada. Bayangkan aja setiap anak-anak itu diajarkan bagaimana cara mengelola potensi itu dengan baik. Contoh, sagu ini bisa dikelola untuk jadi apa nih selain makanan, bisa jadi produk turunan yang lain. Kelapa bisa jadi banyak sekali produk turunannya. Bisa jadi kokopet, koko fiber, koko mesh. Ini kan peluang bisnis dan itu harus diajarkan. Apalagi coklat, vanili. Itu Dan pembimbingnya tadi. Yes, itu juga sangat penting ya. orang yang mengerti dan yang sabar yang bisa mengajarkan mereka sampai benar-benar mereka bisa memanfaatkan potensi ini menjadi sesuatu yang bernilai begitu. Kalau menurut aku ya, kalau Oke, ini memang kita to the point aja nih ya. Kalau Kak Yunita dulu deh, dari kecil atau sampai sekarang, apa sih sebenarnya yang diinginkan dari Papua itu menjadi apa gitu? What is in your mind? aku tuh pengen banget ngelihat Papua itu menjadi salah satu tempat yang mandiri, mandiri di mana mereka bisa mengelola sumber daya mereka sendiri, memiliki SDM yang terampil, mandiri, dan melayani sesama dengan hati, dan bertumbuh dalam lingkungan yang positif. Dalam arti kayak kamu tinggal di suatu kawasan, semua orang sudah memiliki kebebasannya sendiri, baik itu finansial, mental, dan lain sebagainya. Itu sih bayangan aku untuk Papua ke depan, di mana kita bisa tinggal di dalam kawasan yang tertata dengan sangat baik, dengan lingkungan yang asri, dan ya pokoknya hidupnya tuh yang bebas dari hal-hal yang merugikan gitu kalau menurut Dan aku. independen tadi Dan dikatakan independen, maksudnya mandiri. dalam mandiri begitu ya. Mandiri. Kalau dari Kak Cecilia sendiri? Harapan kedepannya untuk Iya, Papua melihat- seperti iya. apa ya? Mungkin yang pertama Papua harus kembali dengan motivasi ataupun visi ataupun tanah Papua itu kan selalu dibilang sebagai tanah Injil ya. Mungkin yang paling pertama kalau misalnya kita bilang Papua berarti sebagai tanah Injil ya, orang Papuanya harus hidup takut akan Tuhan dulu. Kalau mereka tidak hidup takut akan Tuhan, yang lain will fall apart. Seperti itu. Jadi ya kalau untuk orang Papua sekarang ya, pertama takut akan Tuhan, apapun agamamu itu takut akan Tuhanmu, karena itu yang akan mengayomi hidupmu ke depannya. Kalau tanah Papua sekarang mungkin ada dalam banyak struggles atau permasalahan, mungkin kita evaluasi di bagian situ dulu, apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak. Karena itu menjadi motivasi kami sendiri. Karena kami bisa ada sampai saat ini bukan karena kebesarannya kami, tapi karena Tuhan yang membawa kami sejauh ini. Berarti kalau bicara kami orang Papua dan tanah Injil, apakah Injil itu dihidupi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tidak ya evaluasi lagi. Untuk selanjutnya menurut kami itu bonus yang Tuhan bisa berikan. Tapi kalau hidup masih jauh dari Tuhan dan tidak menghidupi itu ya, itu sih yang menjadi pedoman kami dan harapan kami ke depan. Anak Papua tidak hidup sia-sia hanya untuk diri mereka sendiri atau untuk kesenangan pribadi, tetapi juga tetap membantu sesama dan mengembangkan sumber daya mereka dengan berbagai macam program yang tentunya kami akan lakukan juga. Tetapi pertama takut akan Tuhan,
pengembangan karakternya mereka ke arah yang lebih positif, lebih baik, lebih independen dan bisa hidup untuk diri sendiri dan menghidupi. Dan kalau ada berkat lebih bisa jadi berkat untuk masyarakat Papua yang lainnya. Wow, takut akan Tuhan ini nanti akan follow aksi-aksinya akan dilakukan yang baik-baik ya untuk khususnya untuk masyarakat Papua. Kak Cecilia, kalau Anda melihat apakah banyak potensi untuk anak-anak muda Papua bisa menjadi seperti Anda, means like melalui DPRP, DPRK? Oh ya, anak Papua punya, kalau hari ini saya bisa duduk di sini sebagai anggota Dewan Provinsi Papua, berarti itu bukti bahwa anak Papua juga punya peluang yang sama. Karena saya tidak datang dari keluarga yang berada, orang tua saya hidup pas-pasan, apa adanya saja. Even sampai sekarang belum punya rumah yang paten, tapi bisa jadi seperti sekarang. Berarti untuk anak-anak Papua dimanapun apapun keadaannya, pertama kalau hidup takut akan Tuhan dan kerja keras pasti punya peluang seperti saya. Ini bukan semata-mata karena saya dapat beasiswa Otsus lalu hidup saya baik-baik saja. Mohon maaf, kami dapat beasiswa pemerintah. Jadi dananya masuk 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Sisanya kami kerja keras. Sekolahnya kami di Amerika itu pagi kerja sampai jam 10, sekolah belajar sampai jam 3 sore, lanjut kerja lagi malam, lalu bikin tugasnya dari jam 10 sampai subuh. Dan itu untuk bisa jadi produk seperti sekarang, bukan hanya enak-enak duduk tunggu dana Otsus masuk baru kita jadi bachelor kayak gini, tidak. Itu ada kerja kerasnya. Anak Papua punya kesempatan yang sama, tapi tergantung dari kemauan dan kerja keras masing-masing. Apakah mau kerja keras sekeras itu atau cuma mau leha-leha, santai-santai dan berharap ada berkat besar jatuh. Tidak seperti itu juga. Wah, luar biasa. Jadi kerja keras kunci utama ya. Selain tadi ada bantuan otonomi khusus, tapi kita juga sama-sama perjuangkan agar ini bisa tepat sasaran. Tadi seperti dikatakan banyak sekali hal-hal yang harus dievaluasi juga. Tapi ya lagi-lagi otonomi khusus ini kita harapkan ya semoga nanti bisa membantu anak-anak muda di Papua. Terima kasih kalau gitu Kak Yunita, Kak Cecilia atas pandangan yang jujur ya. Tadi udah cerita dari awal dan juga sudah menyuarakan suara anak Papua yang begitu banyak sekali hal-hal yang harus dievaluasi. Lagi-lagi kita ketemu lagi teman-teman di To The Point aja episode berikutnya. Saya Yana Fos pamit, bye-bye.